Al-Fatihah ila Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa ashabihi wa aswaji wa ahli baiti muslim mufrim summa ila Ahmad Muhajir la Ahmad bin Isa wa sayyidina Ubaidillah Ahmad bin Isa sallallahu al-faqih muqaddam Muhammad bin Ali bin al-Malfaqih summa ila Rasulullah qabil irsyad wa tilibat wal bilad al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad summa sultan alaihi qadar rabbani Sayyid Abdul Qadir al-Jailani summa ila Rasulullah qabil ghath al-Habib Abu Bakar Muhammad Segaf Habib Ja'far bin Syekh Khana Segaf Habib Idris bin Salim al-Jufri Sayyid al-Junaidi summa sultan aliya Habib Sayyid bin Ahmad Bafaqih bin Muhammad Bafaqih Habib Abdul Qadir bin Muhammad Segaf Habib Ali bin Ja'far al-Idris Habib Segaf bin Abu Bakar Segaf Syarifah Khadijah binti Abdul Segaf Rumah Sayyidil Walid Habib Abdurrahman bin Salim al-Jufri summa Syekh Habib Sayyid bin Ahmad al-Musawwah Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Idris Habib Sayyid bin Muhammad al-Idris Habib Ahmad bin Husain al-Jufri wa an-nabuha yu'dil jannah wa yakthur masubatihim wa yudha'ifu hasanatihim wa yafaduna bi jannatin fanabihim wa yu'idul imam barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fid dini wa dunya wal akhirah anna wa yadkhilu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa qasudna wa anna wa yaftah alaihi wa alaikum futul arifin wa yufaqqina wa iyyakum fid din wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa daiha wa qutil arwa wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimallahu ta'ala anhu annahu man radhiya billahi rabba lazimahu ayyakuna muhibban li liqaihi radhiyan bihi wakilan wa waliyan wa kafilan. Barang siapa yang ridha kepada Allah sebagai Tuhannya, maka lazim orang tersebut untuk cinta, untuk senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus ridha kepada Allah bahwasanya Allah itu adalah sebagai penolong, pelindung dan pemimpin orang tersebut. Jadi kalau kita ridha Allah sebagai Tuhan kita, maka lazim kita harus cinta untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu pintu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kematian. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah wa man kariha liqa'allah kariyallahu liqa'ah. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang senang untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan senang terhadap orang tersebut. Tapi barang siapa yang benci dengan kematian, takut, tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun benci atau tidak senang terhadap orang tersebut. Wal iyadzubillah min dalik. Artinya apa? Kita ini nggak usah takut mati. Semua orang itu pasti mati. Tidak usah takut mati. Kenapa? Kalau kita takut mati, pada hakikatnya kita ini takut bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita senang dengan kematian, pada hakikatnya kita ini senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para sahabat Nabi itu ketika peperangan, dia adu argumen dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan, kami adalah orang-orang yang tidak takut dengan kematian. Siapa yang berani menghadapi kami, akan kami hadapi. Karena kami adalah orang-orang yang tidak takut dengan kematian, kata orang-orang kafir Quraisy. Tapi jawab orang-orang Islam, sahabat Nabi Muhammad, mereka menjawab, kalau kalian orang-orang yang tidak takut mati,
kami adalah orang-orang yang rindu dengan kematian, kata para sahabat. Ditantang oleh para sahabat. Kamu memang nggak takut mati, tapi kami adalah rindu dengan kematian. Maksudnya apa? Kalau nggak takut, berarti rindu di atasnya tidak takut. Lebih hebat lagi. Orang para sahabat itu tidak takut mati mereka, bahkan rindu. Bahkan rindu. Kalau kita bukan rindu, takut. Takut dengan kematian. Bagaimana kalau saya mati? Bagaimana kalau saya gini? Takut? Nggak usah. Semua orang itu pasti meninggal. Cuma kita persiapkan amal ibadah kita. Para ulama, para sahabat paling senang dengan kematian mereka. Paling senang dengan kematian. Guru spiritualnya Imam Syafi'i, Sayyidatun Nafisah. Sayyidatun Nafisah ini adalah keturunan Sayyidina Hasan, cucu Nabi Muhammad SAW. Ya. Ketika Sayyidatun Nafisah ini sakit keras, dia sedang dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan. Dipanggil dokter, diperiksa oleh dokter atau tabib di zaman tersebut. Dokter tersebut mengatakan, wahai Sayyidatun Nafisah, tinggallah kamu berpuasa, jangan sampai engkau berpuasa. Kalau kamu berpuasa, penyakitmu tambah berat. Penyakitmu tambah berat, takutnya engkau meninggal. Apa jawab Sayyidatun Nafisah? Daknil tabib, jauhkan ini dokter. Jauhkan ini dokter. Uridul habib, karena aku adalah orang yang rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia nggak takut ini Sayyidatun Nafisah, guru spiritualnya Imam Syafi'i ini. Malah dokternya diusir. Kamu artinya apa? Mengganggu aku untuk bertemu dengan Allah. Kalau aku sakit, cepat meninggalnya, berarti aku lebih cepat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena aku rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Pak, para ulama itu. Nggak sama sekali nggak takut, rindu. Ulama-ulama mutakhirin yang baru-baru meninggal sekitar setahun yang lalu, Syekh Romdon Al-Buti, Dr. Syekh Romdon Al-Buti, ulama besar. Sampai disebut Imam Syafi'i Shaghir, Imam Syafi'i kecil di zaman sekarang. Meninggal di Suriah dia. Baru sekitar 1 tahun yang lalu. Seminggu sebelum meninggal, Syekh Romdon berkata kepada salah satu muridnya, aku sudah mencium bau surga. Aku sudah mencium bau surga. Kelihatannya tidak lama lagi aku akan meninggal dunia. Subhanallah, 1 minggu kemudian Pak, pas pengajian seperti ini dipasang bom oleh orang-orang teroris itu di bawah mejanya, meledak, meninggal dunia. Pas mengajar lagi di masjid yang ngebom umat Islam, teroris itu, yang di Suriah itu, golongannya ISIS. Bayangkan Pak, ulama besar beliau ini. Seminggu sebelum meninggal beliau mengatakan kepada salah satu muridnya, aku sudah mencium bau surga. Umurku tidak akan lama lagi. Seminggu kemudian persis dari omongannya, beliau meninggal dalam keadaan syahid, sedang mengajar di masjid, dibom oleh orang-orang Islam yang mengaku Islam padahal bukan Islam mereka. Wal iyadzubillah min dzalik. Mereka para ulama itu kalau meninggal senang Pak. Senang, rindu, nggak sama sekali takut. Kenapa? Persiapannya sudah banyak. Persiapannya banyak. Kalau kita persiapannya apa? Artinya apa? Silahkan, kita ini nggak usah takut mati. Semua orang pasti mati, cuma amalnya diperbagus. Amalnya diperbagus. Karena pada hakikatnya kalau orang meninggal itu Pak, maaf, hidupnya lebih enak daripada hidup di dunia. Karena kata Nabi Muhammad, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjaranya orang mukmin. Kalau kita di penjara mana ada hidup senang, pasti susah. Orang kalau hidup di penjara itu pasti susah, nggak mungkin Pak. Kadang-kadang yang pernah di penjara, maaf, 1 hari seperti 1 bulan di penjara itu. Belum lagi geng-gengan, kalau nggak nurut sama ketuanya dipukuli di penjara, makan seadanya, maaf, WC 1 kamar, baunya nggak enak, jarang mandi kadang-kadang orang di penjara, nggak betah. Artinya apa? Hidup di dunia itu bagaikan penjara, pasti ada problem hidup. Kadang problem dari suami, kadang problem dari istri, kadang dari mertua, kadang dari tetangga, kadang dari anak. Semuanya hidup di dunia itu pasti ada problem. Tidak mungkin tidak Pak. Orang hidup di dunia itu pasti ada problem.
Nggak ada ceritanya orang mulai lahir sampai meninggal hidupnya enak terus, itu nggak ada. Problem hidupnya itu pasti naik turun. Seperti apa? Seakan-akan di penjara, nggak tenang orang hidup di dunia itu. Nggak tenang orang hidup di dunia. Tapi kalau sudah dicabut nyawanya, maka dia akan merasakan ketenangan yang luar biasa, kata Nabi Muhammad SAW. Karena alam barzah ini, Pak, lebih besar daripada alam dunia. Anda jangan salah. Alam rahim itu dengan alam dunia lebih besar alam dunia. Alam rahim itu kecil. Alam dunia mungkin triliunan kali dari alam rahim. Alam barzah itu lebih besar daripada alam dunia. Ibarat dunia itu alam rahim, alam barzah itu alam dunia. Lebih besar lagi, Pak. Cuma jasadnya memang ditaruh di kubur. Rohnya berpindah ke alam barzah. Jadi orang kalau pindah ke alam barzah itu lebih luas, lebih luas. Seakan-akan dia keluar dari alam lahim ke alam dunia. Seperti itu alam barzah itu. Lebih luas daripada dunia. Cuma memang jasadnya ada di kuburan. Jadi nggak ada ceritanya jenazah hidup kembali, ya nggak ada itu, Pak. Ya. Penampakan menyerupai fulan bin fulan, ya hidup kembali nggak ada, itu setan yang menyerupai. Ya, mati gentayangan kata orang-orang, karena bunuh diri. Nggak ada mati gentayangan, itu nggak ada. Karena apa? Kalau orang sudah meninggal itu ya alamnya berpindah, alam barzah. Contoh ya, orang sudah keluar dari alam rahim ke alam dunia, mau masuk ke alam rahim, bisa nggak kira-kira? Mau dimasukkan lagi ke alam rahim? Nggak bisa. Begitu juga orang kalau sudah berpindah ke alam barzah, mau masuk lagi ke dunia, itu nggak bisa, Pak. Jadi kalau ada, maaf, arwah gentayangan yang menyerupai fulan bin fulan, itu setan. Setan yang menyerupai fulan bin fulan, nggak ada. Arwah gentayangan itu tidak ada. Tidak ada. Karena apa? Sudah berpindah ke alam barzah. Jadi kalau kita ibadahnya bagus, maka jangan takut meninggal dunia. Karena apa? Orang yang takut meninggal dunia pada hakikatnya dia takut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang tidak takut dengan kematian, maka pada hakikatnya dia adalah orang yang rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi amal dipersiapkan. Jangan mabuk-mabukan, yang penting saya rindu bertemu dengan Allah. Ya, nggak mau sholat saya rindu bertemu dengan Allah, nggak boleh. Ini bukan rindu, ini berarti nekat ini namanya. Ini orang bunuh diri. Ya, karena orang kalau sudah meninggal itu pilihannya cuma dua. Kalau nggak dapat siksa dapat nikmat, pilihannya dua, nggak ada lagi. Kalau di dunia ini kan naik turun, Pak. Kadang dapat nikmat, kadang musibah, nikmat, musibah, bisa naik turun. Tapi kalau di dalam kubur, di barzah, pilihannya cuma dua, dapat nikmat atau dapat siksa. Al-qabru raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hifarin niron. Kuburan itu atau alam barzah itu ibarat kebun-kebunan surga yang ada di alam barzah atau parit-parit neraka yang di alam barzah. Jadi pilihannya dua. Kalau orang itu mukmin, amal ibadahnya bagus, maka masuk kubur dia dapat nikmat. Tapi kalau dia kerjaannya maksiat, orang kafir atau orang Islam tapi kerjaannya maksiat, disuruh sholat nggak sholat, kerjaannya melakukan maksiat, meninggalkan perintah Allah, maka ketika masuk kubur waliyadzubillah min dzalik, dia akan disiksa oleh Allah sampai hari kiamat, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihannya dua, Pak. Jadi kalau masuk kubur itu pilihannya dua, nggak ada pilihan lain. Kalau nggak disiksa waliyadzubillah min dzalik, kalau nggak mendapatkan nikmat sampai hari kiamat, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat nikmat enak. Ibaratnya kita ini sebelum masuk surga di training dulu di alam barzah. Kan biasanya ada orang training ya sebelum masuk kantor, di training. Apa istilahnya itu? Iya. Di training lah istilahnya. Jadi kalau ada orang sebelum masuk surga di training dulu di alam barzah, dikasih nikmat. Biar masuk surga ibaratnya nggak kaget.
Walaupun surga ini lebih hebat, nggak bisa terbayang dengan mata pikiran. Anda membayangkan surga sehebat apapun, surga itu lebih hebat daripada bayangan Anda. Anda membayangkan bidadarinya seperti apa, ya, model surganya seperti apa, itu bayangan Anda masih belum 1%-nya lebih hebat surga, kata Nabi Muhammad. Di training, kalau orang beriman di dalam alam barzah dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau bermaksiat maka di alam barzah disiksa oleh Allah, di training biar gak kaget masuk neraka. Kalau nggak kaget masuk surga nggak apa-apa, Pak. Ini nggak kaget masuk neraka, padahal neraka lebih berat daripada alam barzah siksanya. Wal iyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting yang wajib kerjakan, yang diharamkan jangan dikerjakan, tambah dengan ibadah-ibadah sunnah semampu kita. Sholat 5 waktu jangan ditinggal, puasa di bulan Ramadan, zakat bagi yang mampu keluarkan, ya, mencapai nisab, haji bagi yang mampu kerjakan, jangan minum khamar, kemudian jangan maksiat, ya. Intinya jangan cukup meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, kerjakan yang wajib, tambahi dengan sunnah semampu kita, insya Allah dijamin selamat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan khawatir. Karena apa? Karena barometer ukuran manusia itu nanti ketika di alam barzah, ketika dikubur, itu penentuan, Pak. Sayyidina Utsman bin Affan itu kurang apa Sayyidina Utsman itu? Sayyidina Utsman bin Affan itu sahabat Nabi, dapat julukan Dzunurain, yang memiliki 2 cahaya. Karena apa? Pernah menikah 2 kali dengan anak Nabi Muhammad SAW. Menikah dengan anak Nabi Muhammad yang pertama, meninggal ini anak Nabi Muhammad, langsung dikawinkan lagi dengan anak Nabi Muhammad yang kedua, sampai dijuluki Dzunurain. Seandainya ada lagi yang ketiga, kalau meninggal pasti dikawinkan lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Dzunurain. Sedekahnya jangan ditanya, sedekahnya Sayyidina Utsman luar biasa. Sayyidina Utsman bin Affan ini sedekahnya tandingannya Abu Bakar As-Siddiq, saudagar kaya raya Sayyidina Utsman bin Affan ini. Ya. Tiap hari hatam Quran, dalam sholat sunnah 2 rakaat, ibadahnya banyak, sedekahnya banyak, luar biasa itu Sayyidina Utsman. Ya, menantu Nabi Muhammad 2 kali, menantu Nabi Muhammad loh ini, bukan menantunya gubernur. Nabi Muhammad kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita mau jadi menantunya bupati, jangankan bupati, camat aja masih pikir-pikir kalau kita jadi menantunya. 1 leting enggak, 1 derajat enggak kira-kira. Apalagi mantunya presiden, wah pilih-pilih, kalau rakyat jelata nggak mungkin jadi menantunya presiden. Ini mantunya Nabi Muhammad SAW. Itu Sayyidina Utsman kalau lewat kuburan, Pak, siup, pingsan, lewat kuburan loh ini. Kalau kita kan lewat kuburan tiap hari biasa, cuma ditoleh aja, seakan-akan nggak pernah meninggal, nggak akan meninggal. Kadang-kadang bawa jenazah ke kubur, cerita masalah dunia, jual beli HP, nanti jual beli apa, jual beli tanah, segala macam. Kadang-kadang yang diomongkan di kuburan ini masalah dunia. Loh, nggak ingat kalau ini tempat kita, 1x2 ini tempat kita. Sayyidina Utsman ini kalau lewat kuburan langsung pingsan, Pak. Setiap lewat kubur pingsan. Setiap lewat kuburan menangis dia. Kalau Nabi Muhammad cerita tentang neraka, Sayyidina Utsman diam. Tapi kalau cerita tentang kubur, nangis tersedak-sedak itu Sayyidina Utsman bin Affan itu. Sahabat tanya, wahai Sayyidina Utsman, kamu ini kok aneh, Nabi Muhammad cerita tentang neraka, kamu nggak nangis, biasa, enjoy aja. Tapi kalau Nabi Muhammad cerita tentang kubur, kamu menangis. Bahkan kamu kalau lewat kuburan kamu sampai pingsan. Apa yang kamu takutkan ini? Apa jawab Sayyidina Utsman? Aku mendengar hadis Nabi Muhammad SAW, al-qabru awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Wa man wajadahu khairan fama ba'dahu aisar, wa man wajadahu syarran fama ba'dahu asyad. Aku mendengar hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya kuburan ini adalah tempat peristirahatan pertama menuju akhirat. Barang siapa yang masuk di dalam kubur bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir,
maka dia akan selamat, ringan di akhiratnya, hisabnya ringan, bisa melewati jembatan sirat, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tapi barang siapa ketika masuk kubur tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, maka akhiratnya akan susah, hisabnya susah, dan dia akan susah juga bisa melewati jembatan sirat dan bisa-bisa terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang aku takutkan bukan masuk neraka. Yang aku takutkan, kata Sayyidina Utsman, adalah ketika dikubur, apakah bisa aku menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir? Kalau aku bisa menjawab, berarti aku selamat di akhirat. Tapi jika aku tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, maka aku akan tidak selamat nanti di akhirat. Jadi yang aku takutkan bukan neraka, kubur ini loh, kata Sayyidina Utsman. Kenapa? Barometer ukuran manusia yang pertama, Pak. Dikubur di alam barzah, itu barometer kita nanti. Pengen tahu selamat apa tidak, itu di alam barzah. Ya. Kalau sudah orang dimasukkan ke dalam kubur, berjalan itu yang mengantarkan kubur, orang yang mengantarkan jenazah berjalan beberapa langkah, maka langsung datang, kata Nabi Muhammad, malaikat mungkar nakir. Bertanya, man robbuka, waman nabiyuka, waman kitabuka, waman imamuka, waman ikhwanuka. Ditanya. Kalau nggak bisa menjawab, kata Nabi Muhammad, maka akan dipukul dengan tongkatnya malaikat mungkar nakir. Tongkatnya malaikat mungkar nakir ini, Pak, bukan seperti tongkatnya hansip polisi. Kalau tongkatnya hansip polisi dipukul benjol enak. Ya, cuma benjol. Ini tongkatnya malaikat mungkar nakir, kata Nabi Muhammad, kalau ditaruh di atas gunung, gunung itu bisa hancur berkeping-keping. Diangkat orang mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, dibangkitkan bersama-sama, ngangkatnya itu nggak akan kuat. Bisa Anda bayangkan, Pak, mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat ini berapa triliun orang, itu ngangkat tongkatnya malaikat mungkar nakir, nggak ada yang kuat, kata Nabi Muhammad. Diangkat bersama-sama loh ini. Loh, mau dipukulkan ke kepala kita ini seperti apa? Itu kata Nabi Muhammad, kalau dipukul dia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, sekali pukul itu bisa tembus 7 lapis bumi, itu jenazah hancur berkeping-keping, dihidupkan lagi oleh Allah, ditanya lagi nggak bisa jawab, pukul lagi sampai tembus perut 7 bumi, hancur berkeping-keping, segitu seterusnya sampai dia bisa menjawab. Kalau nggak bisa menjawab, disiksa sampai hari kiamat, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu barometer ukuran manusia itu adalah di akhir, di barzah, barometernya, ukurannya. Oleh karena itu, kata beliau, wajib kita ini untuk cinta bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, rindu bertemu dengan Allah, yaitu dengan melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala, maka bolehlah, berhak kita dan lazim untuk cinta bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Intinya amal ibadah dipersiapkan. Nggak usah takut mati. Semua orang pasti mati, cuma butuh persiapan. Butuh persiapan, Pak. Karena mati ini nggak nunggu waktu, nggak nunggu kita umur 60, 70. Maaf, kadang-kadang kita berkawan keluar dari rumah sudah kecelakaan meninggal. Banyak seperti itu, Pak. Nggak menyangka. Ya kalau meninggalnya bagus, kalau meninggalnya jelek, yang ditakutkan wal iyadzubillah min dzalik. Kalau meninggalnya pas ceramah, pas sholat, pas ibadah, mengaji, nggak ada permasalahan. Ya. Nah, meninggalnya pas main catur, meninggalnya pas main domino, wal iyadzubillah min dzalik. Kalau meninggalnya pas ibadah sholat, saya kadang-kadang lihat di YouTube ada orang meninggal pas sholat, ya Allah nikmatnya. Ada orang meninggal pas ceramah khutbah Jumat, Pak, di tengah-tengah khutbah meninggal, di tengah-tengah khutbah meninggal. Ada lagi penceramah dari Yaman, dari Hadramut, dia ketika di akhir ceramahnya dia berkata, wa qala Nabi Muhammad SAW, berkata Rasulullah SAW, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini penceramah berceramah seperti itu. Kata penceramahnya, bersabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa di akhir umurnya mengatakan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Langsung meninggal di tengah-tengah ceramahnya.
Subhanallah. Ya kalau meninggal seperti ini nggak apa-apa. Yang ditakutkan ini meninggal main PS. Ya, apalagi kita sering main PS. Ya kalau main PS sambil istighfar nggak apa-apa lah. Ya kan lumayan, masih ada istighfarnya maksudnya. Ya. Maksudnya apa? Dipersiapkan amal ibadahnya. Ya di Solo itu ada Imam Solo Said Abdurrahman Assegaf. Ya. Meninggalnya ketika sujud, Pak. Mengimami sholat Jumat di sujud terakhir rakaat kedua. Subhanallah. Jadi imam, meninggalnya jadi imam ketika sujud imam sholat Jumat di sujud terakhir rakaat kedua. Itu meninggal dunia ketika sujud. Luar biasa. Bahkan sebelum meninggal beliau pernah berpesan kepada muridnya, kalau terjadi sesuatu kepada aku ketika sholat, tolong langsung kamu ganti. Muridnya bingung, loh ini bicara apa ini guru ini. Ketika mau sholat Jumat ini gurunya berpesan dulu, ketika terjadi apa-apa nanti gurunya nggak mengatakan dia akan meninggal. Kalau terjadi apa-apa pada diriku, kamu maju gantikan untuk jadi imam sholat Jumat. Nggak taunya muridnya ketika sujud kedua dilihat gurunya ini kok nggak ngangkat-ngangkat kepala, baru ingat ucapannya ketika sujud. Langsung muridnya maju sedikit jadi imam menggantikan gurunya. Setelah salam diperiksa sudah meninggal dunia ini imamnya ini. Yang pertama. Luar biasa, Pak. Ya kalau kita meninggalnya seperti ini, amin insya Allah, mudah-mudahan nggak ada permasalahan. Ya, matinya nikmat. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kalau maksiat, ingat-ingat mati, Pak. Anda maaf minum khamr, ingat kalau matinya ketika minum khamr, hati-hati. Anda lihat di televisi itu berapa orang minum khamr oplosan, meninggal 7 orang, 10 orang, wal iyadzubillah min dzalik. Ingat, kalau kita ketika bermaksiat takutnya meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah, diazab sampai hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal iyadzubillah min dzalik. Ada yang meninggal ketika berzina, ada yang meninggal ketika overdosis pakai narkoba, meninggal di diskotik ketika joget-joget, wal iyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya orang-orang yang selamat, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Dan barang siapa yang ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cukup dia harus menjadikan Allah sebagai penolong, pelindung dan pemimpinnya. Nggak usah dijadikan orang lain penolong, Pak. Cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun problem hajat kita, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah meminta pertolongan kepada siapapun yang tidak bisa membuat madarat atau manfaat kepada kita. Yang bisa membuat manfaat hanya madarat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau butuh-butuh, Pak, minta doa kepada Allah dengan sholat, ya, dengan membaca Al-Quran, tahajud. Nggak usah pergi ke dukun. Ini problem rumah tangga, problem rezeki, datang ke pesugihan, ke dukun, ya, minta pesugihan biar lancar rezekinya. Nggak ada. Tidak ada yang bisa memberi manfaat, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kalau kita butuh pertolongan dan pelindungan dari Allah, cukup Allah sebagai pertolongan dan pelindung kita. Dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda takut dengan orang dolim, minta pertolongan kepada Allah lewat ayat kursi, bisa, silahkan. Ayat kursi kata Nabi Muhammad itu pelindung kita, pelindung. Ayat kursi, orang yang sering baca ayat kursi insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Setiap surat itu ada manfaatnya. Orang pingin rezeki lancar, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa supaya rezekinya lancar sambil baca surat Waqiah, sambil sholat duha, jangan ditinggalkan, insya Allah rezekinya lancar. Orang takut siksa kubur, minta kepada Allah supaya dijauhkan siksa kubur sambil baca surat Tabarok. Manfaatnya kata Nabi Muhammad, orang yang membaca surat Tabarok insya Allah akan dihilangkan dari siksa kubur. Jadi manfaatnya banyak, dengan ibadah itu banyak, ya, banyak. Oleh karena itu mintalah pertolongan dan pelindungan Allah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pergi ke dukun, Pak, ya. Anda kalau minta solusi ke ustadz, ke ulama, silahkan, ya.
minta bacaan apa yang bagus, ibadah apa yang bagus untuk rumah tangga, mungkin untuk rezeki, nanti dikasih tahu. Karena ulama itu semuanya atau ustadz itu biasanya mengarahkan kepada yang baik. Mungkin minta rezeki lancar, oh sama ulama jangan lupa sholat duha, itu wasiat Nabi Muhammad. Jangan lupa baca surat Waqiah, itu wasiat Nabi Muhammad. Ya. Takut mungkin apa suatu apa, pingin apa, dikasih wasiat sesuai hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Karena ibadah itu pada hakikatnya banyak manfaatnya. Ya. Anda lihat Sayyidina Umar bin Khattab, ketika orang datang minta supaya rezekinya lancar, suruh istighfar. Supaya pingin punya anak, datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab, suruh istighfar. Pingin turun hujan, suruh istighfar. Kata Sayyidina Umar, ini resep aku ambil dari Al-Quran. Fakultu astaghfiru rabbakum innaka kana ghafara yursilis sama alaikum mitrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Barang siapa, kata Allah dalam Al-Quran, yang memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada aku, niscaya akan aku turunkan hujan yang deras dari langit, dan anak hartanya akan aku perbanyak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat diarahkan kepada kebaikan. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup Pak, jangan khawatir. Orang yang memperbanyak ibadah itu insya Allah rezekinya lancar. Ya, lancar. Oleh karena itu perbanyak ibadah, sholat jangan tinggalkan, terutama sholat 5 waktu. Wallahu a'lam bishawab.